Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 2. Modul 2 ini berjudul Production Planning. Production Planning merupakan tahapan lanjutan nih dari modul 1 yaitu desain produk. Nah, mari kita ulas sejenak apa arti dari Production Planning. Production Planning adalah penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi produk. Production Planning akan memberikan permintaan dan kemudian menetapkan jadwal dan semua kebutuhan produksi agar dapat memenuhi target yang digunakan. Nah, itu merupakan pengertian sekilas dari modul 2 Production Planning. Nah, marilah kita simak apa saja nih data-data yang dibutuhkan di modul 2 ini. Data-data perawalan permintaan apa saja yang dibutuhkan pada Production Planning. Oleh karena itu, marilah kita simak YouTube yang akan dijelaskan oleh kami para aslet dan perhitungan apa saja sih yang dipakai di modul 2 kali ini. Tonton ya. Pada perhitungan modul 2, yaitu dilakukan sebuah peramalan, yang mana sebelumnya melakukan sebuah pengumpulan data terlebih dahulu. Di sini saya contohkan terdapat 8 periode dengan total permintaan aktualnya yaitu 6.594. Kemudian ditampilkan dengan grafik, didapatkan dengan pola horizontal yang mana dalam pola horizontal ini peramalannya dapat dilakukan dengan peramalan time series, yaitu dengan metode single exponential smoothing, metode naif, metode moving average, dan weighted moving average. Untuk yang pertama dengan metode single exponential smoothing, yaitu dengan melakukan nilai alpha terlebih dahulu. Nilai alpha yang digunakan itu 0,1 hingga 0,9. Di sini saya contohkan dengan alfa 0,3. Kemudian dilakukan sebuah peramalan dengan metode single exponential smoothing. Nah, di sini dapat dilihat yang mana pada peramalan di periode kedua yaitu nilainya sama dengan permintaan di periode sebelumnya, yaitu di periode ke-1 sebesar 1024. Kemudian untuk melakukan peramalan di periode selanjutnya, yaitu di periode ketiga, didapatkan dengan rumus round dalam kurung nilai alfa, yaitu 0,3 dikali dengan permintaan sebelumnya, ditambah dengan satu min alfa, yaitu 0,7 dikali dengan peramalan pada periode sebelumnya. Dihasilkan nilai 969. Nah, untuk periode selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, telah dihasilkan peramalan dengan metode single exponential smoothing ini, dicari nilai ukuran akurasi, yaitu dengan mencari nilai error, nilai mutlak error, nilai square, persen error, dan mutlak persen error. Yang mana dalam mencari error, yaitu didapatkan dengan cara permintaan aktual dikurangi dengan peramalan, sehingga di sini didapatkan nilai minus 184. Nah, ketika terjadi nilai minus di sini, maka harus mencari nilai mutlak errornya, yaitu dengan cara absolut dikali dengan nilai error. Kenapa nilai error di sini bisa minus? Di sini dapat dilihat bahwasannya permintaan aktualnya itu lebih kecil dibanding dengan nilai hasil peramalannya. Setelah itu, untuk mencari nilai square didapatkan dari kuadrat error. Nah, sehingga didapatkan nilai 33.856. Setelah itu, untuk mencari persen error, di sini dengan cara round 100 dikali dengan nilai error dibagi dengan permintaan aktual. Di sini nilai persen errornya ternyata dia bernilai minus, yaitu dapat
dicari lagi dengan nilai mutlak persen error dengan cara absolut dikali dengan persen error. Nah, dari sini dapat ditotal, kemudian untuk mendapatkan nilai MAD, MSE, dan MAP-nya ini didapatkan dengan rumus untuk MAD ini dengan cara absolut dikali dengan total mutlak error dibagi dengan 6 atau dibagi dengan periode yang digunakan. Di sini periode yang digunakan itu berjumlah 6. Setelah itu untuk nilai MSE yaitu absolut dikali dengan square dibagi dengan periode yang digunakan. Dan untuk nilai MAPE-nya ini didapatkan dari total mutlak persen error dibagi dengan 6. Kemudian kalian juga tampilkan menggunakan grafik. Setelah itu pada metode naif untuk mendapatkan nilai peramalannya itu pada periode peramalan di periode kedua ini nilainya sama dengan permintaan sebelumnya atau di periode ke-1. Nah, untuk peramalan di periode kedua ini juga sama dengan peramalan dengan permintaan di periode sebelumnya. Begitupun seterusnya, sehingga didapatkan total 5.556. Nah, dari peramalan di metode naif ini dicari juga untuk nilai error, mutlak error, square persen error, dan mutlak persen error. Untuk caranya masih sama seperti metode sebelumnya di single exponential smoothing, yaitu untuk nilai errornya didapatkan dari permintaan aktual dikurangi dengan peramalan. Nah, di sini terjadi nilai minus, kemudian kalian cari juga dengan nilai mutlak error. Begitupun seterusnya, caranya sama dengan metode sebelumnya. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai MAD, MSE, dan nilai MAPE-nya, yaitu didapatkan dengan cara absolut error, mutlak error dibagi dengan 6 atau periode yang digunakan. Untuk nilai MSE-nya yaitu didapatkan dari penjumlahan square dibagi dengan periode yang digunakan dan untuk nilai MAPE-nya ini didapatkan dari mutlak persen error dibagi dengan periode yang digunakan. Nah, dari sini kalian tampilkan menggunakan grafiknya juga. Setelah itu lanjut pada metode moving average ini sama dengan metode weighted moving average, namun yang membedakan pada periode pada metode weighted moving average ini menggunakan pembot-botan. Nah, untuk peramalan dengan menggunakan metode moving average ini di sini menggunakan rataan tiga, 3 bulan. Maka pada 3 bulan ini dikosongkan, baru menghitung peramalan pada periode keempat. Nah, yaitu peramalan pada periode keempat ini dapat dihitung dengan rumus round dalam kurung average, kemudian rata-rata pada 3 periode sebelumnya. Di sini pada peramalan di periode keempat menggunakan rata-rata atau penjumlahan pada periode 1, 2, dan 3. Didapatkan peramalan pada periode keempat ini sebesar 925. Nah, untuk peramalan pada periode selanjutnya
nilainya sama, yaitu round dalam kurung average dengan rata-rata 3 periode sebelumnya. Di sini pada peramalan di periode kelima menggunakan rata-rata pada periode 2, 3, dan 4. Nah, di sini dapat dilihat dengan total peramalan sebesar 3.667. Nah, dari sini dihitung juga dengan menggunakan nilai error, mutlak error, nilai square, dan nilai persen error, kemudian nilai mutlak persen error. Untuk mendapatkan nilai ini, caranya juga sama dengan metode sebelumnya, yang mana pada error ini didapatkan dengan rumus permintaan aktual dikurangi dengan ramalannya. Dapatkan hasil -2. Nah, di sini terdapat minus juga, maka dapat dihitung dengan eh, mutlak error. Begitupun untuk nilai square, persen error, dan nilai mutlak persen error, nilainya juga sama, caranya juga sama dengan metode sebelumnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai MAD di sini, caranya didapatkan dari absolut, dari total mutlak error dibagi dengan 4, yaitu periode yang digunakan. Kemudian untuk MSE dari nilai absolut, perjumlahan dari square dibagi dengan 4, yaitu periode yang digunakan. Dan untuk nilai MAP-nya didapatkan dari total mutlak error dibagi dengan 4. Di sini kalian tampilkan juga untuk grafiknya. Setelah itu, pada metode weighted moving average ini, untuk nilai peramalannya sama rataan menggunakan rataan 3 bulan, yaitu kemudian dihitung pada peramalan di periode keempat ini dengan cara round 1 dikali dengan permintaan aktual di periode ke-1, kemudian 2 dikali dengan permintaan aktual di periode kedua, dan 3 menggunakan eh, 3 dikali dengan permintaan aktual di periode ketiga. Nah, untuk nilai 1, 2, 3 ini merupakan suatu pembobotan. Setelah itu dibagi dengan 6. 6 ini dihasilkan dari penjumlahan pembobotan, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 dihasilkan 6. Maka dibagi dengan 6, kemudian dihasilkan peramalan pada periode keempat ini 906. Nah, untuk peramalan pada periode kelima dan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan rataan 3 bulan. Setelah itu didapatkan total peramalan dengan metode weighted moving average ini sebesar 3.666. Kemudian dilakukan akurasi dengan cara mencari error, mutlak error, square, persen error, dan mutlak persen error. Untuk caranya ini sama seperti metode sebelumnya. Dan untuk menghitung MAD, MSE, dan nilai MAP-nya ini juga sama, yang mana pada MAD ini didapatkan dari mutlak error dikali dengan periode periode yang digunakan. Nah, dihasilkan MAD-nya 42 dan MSE, MAP-nya juga sama untuk rumusnya. Kemudian kalian tampilkan juga menggunakan grafik. Setelah itu, setelah melakukan
perhitungan dengan 4 metode, kalian membandingkan 4 metode tersebut, yaitu analisis forecast ini digunakan untuk menentukan kesalahan mana yang paling kecil. Di sini didapatkan bahwasanya dengan metode moving average dengan nilai MAD 40,75, MSE 3635,75 dan nilai MAPE-nya ini sebesar 4. Ini merupakan nilai analisis forecast uji kesalahannya itu paling kecil. Nah, dari uji kesalahan paling kecil ini, kalian melakukan verifikasi peramalan dengan metode moving average untuk melihat apakah metode tersebut layak digunakan atau tidak, yaitu di sini dapat dilihat terdapat kolom baru atau perhitungan baru, yaitu nilai MR, rata-rata MR, BKA, dan BKB-nya. Nah, untuk nilai MR-nya ini didapatkan dari perhitungan absolut dalam kurung ramalan pada periode tersebut dikurangi dengan permintaan di periode tersebut dikurangi dengan ramalan di periode sebelumnya dikurangi dengan permintaan di periode sebelumnya. Sehingga di sini didapatkan nilai MR pada periode ke-5 sebesar 49. Kemudian untuk rata-rata MR-nya ini didapatkan dari total MR dibagi dengan 3. Setelah itu didapatkan nilai 71. Dan untuk nilai BKA-nya ini didapatkan dari nilai 2,66 dikali dengan nilai rata-rata MR-nya. Sehingga didapatkan BKA-nya sebesar 188,86. Untuk nilai BKB didapatkan dari minus 2,66 dikali dengan nilai rata-rata MR, yaitu didapatkan nilai minus 188,86. Nah, setelah dicari BKA dan BKB-nya, kemudian dikelompokkan dan ditampilkan menggunakan grafik, yang mana pada grafik ini dapat dilihat bahwasanya metode moving average ini layak, yaitu dapat dilihat dari nilai BKA dan nilai BKB-nya, yang mana nilai errornya ini tidak melebihi dari BKA dan nilai BKB-nya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman melakukan perhitungan peramalan produk, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan perencanaan agregat. Adapun data yang digunakan dalam perhitungan perencanaan agregat itu meliputi data demand atau data permintaan dan data penunjang lainnya. Sebagai contoh, data demand di sini saya menggunakan data demand pada periode April tahun 2022 hingga data demand pada periode Maret tahun 2023. Adapun data penunjang lainnya itu meliputi yang pertama, data produk per pekerja, di mana produk per pekerja merupakan jumlah produk yang dapat dibuat oleh satu pekerja. Lalu ada data hiring cost, merupakan biaya yang digunakan untuk merekrut pekerja di tiap orangnya. Selanjutnya ada layoff cost, merupakan biaya untuk memberhentikan pekerja tiap orangnya. Kemudian ada labor cost, merupakan biaya untuk tenaga kerja tiap orangnya. Lalu ada holding cost per unit, merupakan biaya simpan per unit. Dan yang terakhir ada worker available, merupakan
tenaga kerja periode sebelumnya. Pada perencanaan agregat ini, kita menggunakan tiga strategi. Strategi yang pertama itu yaitu level strategi, kedua case strategi, dan yang terakhir mix strategi. Pada perhitungan level strategi, periode yang kita gunakan itu periode April tahun 2022 hingga periode Maret tahun 2023. Untuk days merupakan jumlah hari dalam satu bulan, di mana pada bulan April terdapat 21 hari kerja, pada bulan Mei terdapat 20 hari kerja, pada bulan Juni terdapat 18 hari kerja, dan sebagainya. Untuk unit per worker diperoleh dari hasil perkalian hari dalam satu bulan dan produk per pekerja. Lalu untuk demand sendiri merupakan data yang sudah kita dapatkan tadi sebelumnya. Untuk worker needed merupakan rata-rata demand dibagi dengan rata-rata unit per worker, sehingga sebelum mencari worker needed, kita perlu mencari rata-rata demand dan juga rata-rata unit workernya. Dan untuk rata-rata demand-nya itu adalah ini, dan untuk rata-rata worker per unitnya itu adalah ini. Jangan lupa di rank up. Selanjutnya, untuk worker available pada periode April, kita menggunakan data worker available yang sudah kita dapatkan. Tapi pada periode Mei, untuk worker available-nya itu menggunakan data worker needed pada bulan April. Dan pada bulan Juni, untuk worker available didapatkan pada worker needed di bulan Mei. Begitu juga seterusnya. Untuk worker hiring didapat dari worker needed dikurang worker available ditambah absolute worker needed dikurang worker hiring dibagi dua. Sehingga menghasilkan dua worker hiring pada periode April. Begitu juga seterusnya. Untuk hiring cost pada bulan April diperoleh dari perkalian worker hiring dikali dengan hiring cost yang sudah kita dapatkan. Untuk worker layoff, karena pada bulan April ini kita sudah melakukan perekrutan tenaga kerja, maka worker layoff ini otomatis nol. Selain itu, worker layoff ini bisa diperoleh dari worker available dikurangi dengan worker needed, tambah absolute worker available dikurang worker needed dibagi dua. Lalu untuk worker use sama dengan worker needed pada tiap periodenya. Jadi sama tiap periodenya itu sama worker needed. Lalu untuk labor cost didapatkan dari perkalian labor cost dikali dengan worker use dikali dengan hari kerja dalam satu bulan. Lalu untuk unit produksinya didapatkan dari hasil perkalian antara produk per pekerja dikali dengan hari dalam satu bulan, lalu dikali dengan worker use. Untuk net inventory pada level strategi ini didapatkan dari unit produksi dikurangi dengan demand.
Selanjutnya, untuk holding cost peroleh dari unit produksi dikurang demand ditambah absolut unit produksi dikurang demand dibagi 2 dikali dengan holding cost per unit. Lalu untuk total cost pada periode April diperoleh dari hiring cost ditambah dengan layout cost ditambah dengan labor cost ditambah dengan holding cost sehingga menghasilkan 18.282.500 pada periode April. Jangan lupa untuk level strategi tiap total cost per periodenya kita jumlahkan sehingga menghasilkan total cost sebesar 205.631.500. Selanjutnya untuk strategi kedua yaitu ada case strategi, di mana untuk case strategi ini net inventory-nya itu pasti nol. Net inventory-nya itu pasti nol. Kemudian untuk days-nya itu sama sih sama dengan strategi sebelumnya. Untuk unit per worker merupakan perkalian dari jumlah hari dari satu bulan dan produk per pekerja. Untuk demand-nya sendiri merupakan data yang kita peroleh tadi. Untuk worker needed-nya diperoleh dari round up demand per unit per worker. Sehingga untuk worker needed ini dihitung berdasarkan tiap-tiap periodenya. Dihitung berdasarkan tiap-tiap periodenya. Untuk worker available ini, pada periode April didapatkan dari data yang sudah kita ketahui. Selanjutnya pada periode Mei, untuk worker available-nya itu adalah worker needed pada periode April. Worker available pada periode Juni merupakan worker needed pada periode Mei, begitu juga dengan seterusnya. Untuk worker hiring ini diperoleh dari worker needed dikurang worker available ditambah absolut, worker needed dikurang worker available dibagi 2. Kemudian untuk hiring cost diperoleh dari hiring cost dikali dengan worker hiring. Lalu untuk worker layout-nya diperoleh dari worker available dikurang worker needed ditambah absolut worker available dikurang worker needed dibagi 2. Nah, karena memang untuk worker layout ini pada periode April kita sudah melakukan perekrutan tenaga kerja, maka pada worker layout otomatis ini nol. Tapi rumusnya tadi itu sudah saya cantumkan. Untuk layout cost itu diperoleh dari worker layout dikali dengan layout cost. Lalu untuk worker use masih sama dengan worker needed tiap periodenya. Untuk labor cost diperoleh dari hasil kali dari labor cost dikali dengan jumlah hari tiap periode dikali dengan worker use.
Untuk unit produksinya, jadi kalau ke strategi ini untuk unit produksinya itu disamakan data demand sama data permintaannya. Lalu untuk holding cost masih sama rumusnya seperti level strategi, di mana unit produksi dikurang demand ditambah absolut unit produksi dikurang demand dibagi dua dikali dengan holding cost per unit. Lalu untuk total cost pada periode April diperoleh dari hiring cost ditambah dengan layout cost ditambah dengan labor cost ditambah dengan holding cost sehingga pada periode April total cost-nya sebesar 17.900.000 rupiah. Jangan lupa untuk total cost tiap periodenya dijumlahkan sehingga pada strategi diperoleh total cost sebesar 202.550.000. Selanjutnya untuk mix strategi untuk days-nya itu masih sama dengan strategi sebelumnya. Lalu untuk unit per worker-nya merupakan hasil perkalian antara produk pekerja dikali dengan hari dalam satu bulan. Kemudian untuk demand-nya juga masih sama, data yang kita perlukan sebelumnya atau data yang kita butuhkan sebelumnya. Untuk worker needed diperoleh dari round up antara demand dibagi dengan unit workernya. Tiap periodenya sama ya teman-teman. Lalu untuk worker available-nya diperoleh dari data yang sudah kita dapatkan untuk periode Mei, yaitu worker needed dari April, untuk worker available periode Juni diperoleh dari worker needed periode Mei, begitu juga seterusnya. Lalu untuk worker hiring-nya diperoleh dari worker needed dikurang worker available ditambah absolute worker needed dikurang worker available dibagi dua sama juga sama untuk periode berikutnya. Lalu untuk hiring cost diperoleh dari worker hiring dikali dengan hiring cost. Lalu untuk worker layout-nya rumusnya yaitu worker available dikurang worker needed ditambah absolute worker available dikurang worker needed dibagi dua. Lalu untuk layout cost-nya merupakan hasil perkalian dari layout cost dikali dengan worker layout untuk worker use sama dengan worker needed. Lalu untuk labor cost-nya diperoleh dari hasil perkalian antara labor cost dikali dengan worker use dikali dengan hari kerja dalam satu bulan. Untuk unit produksinya diperoleh dari produk per pekerja dikali dengan hari kerja dalam satu bulan dikali dengan worker needed. Untuk net inventory-nya pada periode April diperoleh dari unit produksi dikurangi dengan demand. Untuk holding cost diperoleh dari unit produksi dikurang demand ditambah absolut. Unit produksi dikurang demand dibagi dua dikali dengan holding cost per unit.
Untuk total cost pada periode April diperoleh dari hiring cost ditambah layout cost ditambah labor cost ditambah holding cost sehingga pada periode April didapatkan total cost sebesar 18.282.500. Jangan lupa juga dijumlahkan total cost tiap periodenya sehingga untuk mix strategi diperoleh total cost sebesar 211.783.000. Lalu kita menganalisis agregat dari tiga strategi tersebut, di mana pada level strategi total cost-nya sebesar 205.631.500, ke strategi 202.550.000, ini strategi 211.783.000. Nah, di sini kita akan mengambil nilai total cost dari strategi yang paling kecil. Jadi kita akan memakai strategi ke strategi karena merupakan total cost paling kecil di antara tiga strategi lainnya. Baik, selanjutnya yaitu di perhitungan RCCP. Nah, RCCP ini dilakukan setelah perencanaan kebutuhan material atau yang biasa kita sebut dengan MBS ditetapkan. Gunanya RCCP ini untuk memastikan bahwa rencana produksi dapat dijalankan dengan kapasitas yang tersedia. Baik, habis ini akan dijelaskan tentang RCCP. Nah, metode yang digunakan dalam RCCP ini ada CIS strategi. Nah, metode ini dipilih karena apa? Metode ini total cost-nya itu yang paling rendah. Bisa dilihat di analisa agregat bahwa di CIS strategi ini total cost-nya yang paling rendah. Oke, di CIS strategi atau di RCPP ini data yang dibutuhkan ada workstation, kegiatan, sama total waktu. Nah, workstation yang kalian pakai ini kita contohin ada 6. Untuk kegiatannya ini kalian isi sesuai dengan workstation masing-masing, serta untuk total waktu dari setiap workstation tersebut. Nah, setelah itu habis mendapatkan data yang ada di dalam RJCP ini, kita lanjut ke data jumlah tenaga kerja. Nah, di sini ada jam kerja yang pertama. Jam kerja ini kita asumsikan 8. Ini asumsi kita sendiri. Nanti kalian terserah mau asumsi jam kerja ini berapa. Untuk bulannya itu asumsi juga. Yang penting jumlahnya 1 tahun ya. Jangan sampai kurang atau lebih dari 1 tahun. Oke, untuk jumlah tenaga kerja sesuai dengan data yang dibutuhkan tadi ada 6 WS. Dan untuk total tenaga kerja ini kalian eh, asumsikan berapa kira-kira total tenaga kerja yang kalian inginkan dari 6 WS ini. Nah, misal kalian ingin 10, nah itu kalian bagi aja setiap WS-nya itu kalian asumsikan berapa. Misal saya pengen di WS 1 ini 2, ya kalian tulis 2. Saya pengen di WS 1 ini 3, ya kalian tulis 3. Kayak gitu. Nah, untuk hari kerja ini juga sama, kalian asumsikan berapa hari kerja dari 1 bulannya selama pengerjaan. Oke, untuk ini yang kita tentukan ada lampu advance. Nah, total eh, pakai lampu advance ini yang 75%. Nah, maksud dari 75% dari lampu advance ini adalah yaitu di MPS. Nah, ini kan yang didapatkan ada 723. Nah, kita bulatin jadi 724. Karena apa? Di bulatin 724 karena untuk produk itu pembulutannya selalu ke atas. Oke, setelah itu lanjut ke kapasitas tersedia. Nah, di kapasitas yang tersedia ini itu sama bulannya kayak seperti yang di atas tadi di data jumlah tenaga kerja. Setelah itu di
WS1 ini kapasitas tersedianya bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini K7. Nah, di K7 ini di hari kerja dikali dengan jam kerja kalian, terus dikali dengan WS1 kalian. Nah, itu akan apa namanya? Terhitung berapa kapasitas yang tersedia di bulan April di WS1. Ini rumusnya seperti ini ya. Jadi rumusnya itu hari kerja dikali dengan jam kerja dikali dengan jumlah tenaga kerja di WS1. Eh, Rumus kapasitas tersedia sama semua seperti yang tadi aku jelasin. Setelah itu lanjut di kapasitas yang dibutuhkan. Nah, di kapasitas yang dibutuhkan ini juga sama teman-teman. Di WS1 ini, di WS1 ini rumusnya ada roundup. Kenapa kita pakai round up? Nah, di round up ini kita pakai pembulutan di atas dengan L7. L7 ini yaitu ini kita pakai lampu SV-nya kita totalnya berapa, terus dikali dengan nah total waktu jam yang ada di sini. Kayak gitu teman-teman. Ya, itu penjelasan dari RCCP yang dibutuhkan dalam perhitungan modul 2 Production Planning.